Panduan ibadah online. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. Pilihlah tempat atau ruangan yang nyaman dan tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu jalannya keikutsertaan beribadah. Siapkan hati dalam doa sebelum mengikuti ibadah, sambil tenangkan pikiran agar terfokus pada jalannya kebaktian. Nonaktifkan segala panggilan telepon, notifikasi pesan, media sosial atau panggilan telepon rumah dan sejenisnya selama kebaktian berlangsung. Ikut sertalah di dalam setiap liturgi yang ada dan hindari melakukan percepatan, karena setiap bagian liturgi dari kebaktian itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. Ajaklah anggota keluarga dan rekan lain untuk bersama mengikuti kebaktian online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Setelah kebaktian selesai, saudara bisa mendiskusikan firman Tuhan yang telah diberitakan bersama dengan keluarga atau orang-orang terdekat. Selamat mempersiapkan diri, selamat memasuki ibadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama keluarga. Saudara-saudara, pandemi COVID-19 memungkinkan kita tidak bisa melakukan bulan keluarga seperti biasa. Tetapi bukan berarti sama sekali kita tidak bisa melakukannya. Justru sebaliknya, di masa pandemi COVID-19 ini, kita diajak untuk merayakan dan memaknai keluarga. Karena di masa pandemi COVID-19 ini, kita semakin mempunyai banyak waktu dan kesempatan berkumpul bersama keluarga. Dan sebagai keluarga Kristen, marilah kita menyatukan hati, memadukan suara, menyanyikan nyanyian merdu bagi kemuliaan Allah, Tuhan, dan sahabat, baik keluarga yang senantiasa tinggal bersama kita. Keluarga Kristen, nyanyilah. Puji
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah komunitas persekutuan terkecil di dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Kecil bukan berarti mudah dikelola dan dipertahankan. Sebaliknya, akibat relasi dan komunikasi yang tidak sehat dan berkualitas, tidak sedikit komunitas persekutuan keluarga mengalami keretakan, bahkan perpecahan. Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus berkata, "Terimalah segala nasihatku, sehati sepikiranlah kamu, dan hiduplah di dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu." Kiranya keluarga kita menjadi keluarga sehati, sehingga bersama semesta alam, kita ikut memuliakan Allah. Seluruh alam tak henti memuliakanmu, mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu, samudra raya hujan pun mengiringnya serta memuji riang bertekun sang Khalik semesta, penghuni laut semesta dan unggas yang terbang, memuji Tuhan Khaliknya, bersyukur bersenang, dan kita pun sepatutnya meniru contohnya, memuji Allah yang esa dengan lagu megah. Ku berikan seluruh hidupku padamu Tuhanku, baik jiwa maupun ragaku menjadi milikmu. Beri kasih-Mu di hatiku, tetap berkuasalah, sehingga segenap hidupku menjunjung Dikau-Lah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri, mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Allah. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, sebab kami sadar bahwa kami telah berdosa kepadamu. Karena sebagai keluarga Kristen, seringkali kami tidak menyadari kehadiran-Mu, bahkan kalaupun Engkau ada, seringkali kami mengabaikan-Mu. Karena setiap kami sebagai anggota keluarga ingin berjalan sendiri-sendiri dengan keinginan kami masing-masing yang dikuasai oleh nafsu. Sehingga di dalam keluarga kami tidak lagi ada kesehatian dan kesepikiran. Tidak ada damai sejahtera di dalam keluarga kami. Karena bukan Engkau yang menguasai dan memimpin keluarga kami. Ampuni kami ya Allah. Kasihanilah kami. Ubahkanlah dan baharuilah hidup kami ya Allah. Supaya sebagai keluarga, kami tetap menjadikan Engkau sebagai penguasa dan pemimpin, yang kepadamu saja sebagai keluarga, kami hanya mendengar-Mu dan menjalani kehidupan keluarga yang berkenan kepadamu, serta menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami mengaku dan menyesal, serta memohon pengampunan-Mu. Amin. Alangkah indahnya kasih setia
setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tumpangkan tanganmu dengan kasih mesra. Dengarlah doaku, tangis jeritanku, tanggalkan dosaku dan rantai belenggu. Ya Yesus Tuhanku, datanglah segera, tinggallah sertaku selama-lamanya. Bagi yang mengakui dosanya dengan kerendah hatian dan jujur, dengarkanlah firman Allah menurut Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kudus, pada saat ini kami bersama-sama merendahkan diri, sambil membuka hati dan pikiran kami, karena kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap kami sepenuhnya dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, sehingga setiap kami juga dimampukan untuk melakukan firman Tuhan
di dalam perbuatan-perbuatan kami ketika Engkau menghadirkan kami di tengah-tengah banyak orang. Dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang menolong dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca bagian dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian, "Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsigos temanku yang setia, tolonglah mereka. Karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum masa pandemi COVID-19 ini terjadi, kemajuan dan perkembangan teknologi digital sudah terlebih dahulu memberikan pengaruhnya kepada setiap orang, termasuk keluarga dan gereja. Dan keluarga yang merupakan komunitas persekutuan yang bisa saja hanya terdiri dari 2 orang atau beberapa orang bahkan banyak orang, tentunya semuanya mempunyai keinginan dan pikirannya sendiri-sendiri, bahkan visi yang tidak sama. Sehingga sangat dimungkinkan bukan hanya akan terjadi perselisihan kecil yang mengarah kepada pertengkaran besar di antara mereka, tetapi juga perpecahan. Apa yang terjadi apabila sebuah gelas atau bendungan mengalami retak? Air yang ada di dalam gelas itu atau air yang ada di balik tembok bendungan itu akan mulai menerobos sedikit demi sedikit dari celah-celah yang retak itu. Jika dorongan air di dalam gelas atau di balik tembok bendungan itu semakin kuat, maka sangat dimungkinkan gelas itu akan pecah atau bendungan itu akan jebol. Dan pada akhirnya sebuah bencana akan terjadi. Pecahan gelas bisa saja melukai tangan kita, atau air yang melimpah dari bendungan yang jebol itu akan segera membanjiri wilayah sekitarnya dan mengancam kehidupan penduduk atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Air mempunyai sebuah dorongan yang sangat kuat. Ketika kita membuka jalan untuk air, maka akan sangat sulit bagi kita untuk menghentikannya. Air akan terus mengalir ke tempat yang lebih rendah
dan mencari pertahanan yang paling lemah untuk dialirinya. Saudara-saudara, perumpamaan ini menarik. Itu sebabnya ketika Salomo menyinggung soal pertengkaran yang merupakan satu hal yang sering kali terjadi dan dibiarkan terjadi dalam kehidupan komunitas persekutuan keluarga, bahkan gereja, ia menasihatkan. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air, jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Dan tentunya, tidak ada seorang pun yang mempunyai keinginan untuk bertengkar. Bahkan sebisa mungkin kita akan menghindarinya. Tetapi biasanya yang sering kali terjadi adalah kita tidak waspada dan kita membiarkan kesalahan-kesalahan kecil terjadi. Baik di dalam diri kita sendiri maupun orang lain atau di antara kita. Sehingga ketika kesalahan-kesalahan kecil yang sering kali terjadi itu semakin banyak dilakukan, kita seperti seorang yang sedang menghimpun sebuah kekuatan yang besar yang siap untuk menghancurkan pertahanan diri kita sendiri. Rumah menjadi sangat tidak nyaman. Suasananya selalu panas seperti neraka, kata orang. Satu sama lain saling membenci, bahkan satu sama lain saling menjatuhkan. Lalu bagaimana? Segeralah perbaiki, atau hentikanlah pertengkaran itu, atau mundurlah sebelum perbantahan demi perbantahan terjadi, sebelum ego atau keakuan menguasai diri kita, dan berusahalah untuk berdamai. Seperti yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Namun ketika kita harus memperbaiki atau harus menghentikan atau mundur dari pertengkaran itu, ketika kita harus move on dari perselisihan dan pertengkaran itu, kita tetap harus bisa menganggap siapapun yang menjadi lawan pertengkaran kita itu ada. Kita tidak boleh menganggapnya tidak ada atau mengabaikan keberadaannya. Kita tetap harus memandangnya penting dan tetap berlaku baik kepadanya. Kita tidak boleh meremehkan dan memperlakukannya secara jahat atau berlaku tidak adil kepadanya. Kita tetap harus menghormati dan menghargai kebaikan-kebaikannya. Hal ini penting dan perlu diperhatikan di dalam kehidupan komunitas persekutuan keluarga atau gereja. Karena dalam kenyataannya ada anak atau anak-anak yang tidak menganggap orang tuanya ada. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang tidak bisa menghormati orang tua mereka. Ada anak atau anak-anak yang tidak menyukai kepemimpinan atau cara orang tua memimpin mereka. Sehingga memunculkan pertentangan di antara mereka. Anak atau anak-anak yang mendukung orang tuanya akan menjadi orang-orang yang tidak disukai oleh saudaranya sendiri, bahkan dibuli. Dan orang tua bisa saja menjadi sangat murka terhadap anak atau anak-anaknya itu, anak atau anak-anak yang suka melawan dan memberontak kepada mereka, lalu mengusir mereka keluar dari rumah. Sehingga rumah atau gereja bukan lagi sebuah istana. Keluarga atau gereja bukan lagi sorga bagi setiap anggota keluarganya atau setiap anggota jemaatnya. Tidak ada kenyamanan dan tidak ada damai sejahtera di dalamnya. Seperti yang digambarkan oleh Yesus dengan perumpamaan di dalam Injil Matius pasal 22 ayat 1-14. Dan kita bisa memahami bahwa ketika seseorang dalam hal ini raja menjadi sangat murka, maka ia bisa saja menghancurkan mereka yang tidak menganggapnya ada dan yang tidak menghargai undangannya, bahkan yang berlaku jahat terhadapnya dan tidak menghormati kebaikannya. Itu sebabnya tidak heran
Jika di dalam Filipi pasal 4 ayat 2, Rasul Paulus berkata, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Siapa itu Euodia? Siapa itu Sintike? Sehingga Rasul Paulus merasa perlu untuk memberi nasihat. Mereka berdua adalah dua perempuan yang pernah bekerja sama dengan Rasul Paulus untuk memberitakan Injil di kota Filipi. Mereka adalah dua perempuan yang cukup terkemuka di jemaat Filipi. Dan pada saat itu mereka sedang berselisih. Mereka sedang bertengkar. Sepertinya perselisihan dan pertengkaran di antara mereka berdua bukan hanya sekedar perselisihan dan pertengkaran biasa, tetapi cukup bahkan sangat serius. Itu sebabnya Rasul Paulus tidak hanya sekedar berkata, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Tetapi Rasul Paulus juga meminta bantuan temannya yang baik, yaitu Sunsugos, untuk menolong mereka berdua. Saudara-saudara, jika Rasul Paulus meminta supaya sehati sepikir dalam Tuhan, maka siapapun yang terjebak ke dalam perselisihan dan pertengkaran, baik dalam kehidupan komunitas, persekutuan, keluarga, atau gereja, diingatkan. Hal yang pertama, supaya mereka memiliki hati dan pikiran seperti hati dan pikiran Kristus, yang tidak pernah menjadikan dirinya lebih penting dan utama dari sesama atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Demikianlah Rasul Paulus menegaskan di dalam Filipi pasal 2 ayat 2 dan 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Hal yang kedua, supaya mereka memiliki dan mau mengembangkan sikap dan karakter rendah hati, yang senantiasa menyadari bahwa dirinya bukanlah yang terbaik atau sempurna, tetapi yang senantiasa mau belajar memahami siapa dan bagaimana dirinya, siapa dan bagaimana orang-orang yang ada di sekitarnya. Menjadi orang yang rendah hati adalah seperti seorang yang senantiasa mau dibimbing oleh Tuhan sendiri. Mazmur pasal 25 ayat 9 mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkannya kepada orang-orang yang rendah hati. Hal yang ketiga, supaya mereka memiliki sikap yang mau mendengarkan sesamanya atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena keinginan untuk mau mendengarkan orang lain juga berarti bahwa kita tidak hanya mengutamakan apa yang menjadi pendapat atau opini kita atas seseorang. Demikian Yakobus pasal 1 ayat 19 berkata, Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Hal yang keempat, secara sederhana, sehati sepikir dapat dipahami sebagai seia sekata. Dapat dipahami juga sebagai kompak, akur, harmonis, atau solid dan damai. Karena di dalamnya ada relasi, ada interaksi, dan ada komunikasi yang sehat dan berkualitas yang dilakukan bukan hanya oleh hati dan pikirannya sendiri, melainkan oleh hati dan pikiran Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus, komunitas persekutuan keluarga dan gereja dengan setiap anggotanya atau setiap orang yang ada di dalamnya
hendaklah sehati sepikir menciptakan dan mewujudkan komunitas persekutuan keluarga dan gereja yang hidup rukun. Sebab dengan hidup rukun kita tidak hanya menciptakan dan mewujudkan komunitas persekutuan keluarga dan gereja yang damai sejahtera, tetapi juga menjadi komunitas persekutuan keluarga dan gereja yang diberkati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama di sekitarnya. Seperti dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 1 dan 3 bagian B, demikian. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. 4 hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam kita menciptakan dan mewujudkan keluarga yang sehati, yang pastinya akan berdampak ke dalam kehidupan bergereja dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, saudara-saudara, selamat sehati sepikir dalam Tuhan. Amin. Share your life with us as we grow
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur atas firman yang kami dengar dan kami renungkan bersama pada saat ini. Kami bersyukur atas firman yang boleh mengingatkan kami untuk hidup sebagai keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, agar kami boleh menjadi orang-orang yang rendah hati, dan kami dimampukan untuk menciptakan, mewujudkan hidup yang dipenuhi dengan damai sejahtera, yang tidak hanya berdampak bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi kehidupan kami bergereja, bahkan bagi kehidupan kami bermasyarakat di mana Engkau menghadirkan kami. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa bagi keluarga-keluarga yang bergumul oleh karena berbagai persoalan yang mereka sedang hadapi. Ketika pekerjaan yang kami tekuni ternyata harus kami tinggalkan, bahkan kami menjadi orang-orang yang tidak berpenghasilan, dan itu membuat kami hidup di dalam kesusahan. Biarlah kami sebagai keluarga boleh saling membantu, saling menopang, saling mendukung, agar dalam pergumulan ini kami tidak terjatuh ke dalam keputusasaan dan kami meninggalkan Engkau, kami melakukan seperti apa yang kami mau, dan kami semakin menghancurkan kehidupan keluarga kami. Dan biarlah kami boleh senantiasa berharap pada pertolongan Tuhan saja. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami di dalam masa pertumbuhan, baik dari masa kanak-kanak ke remaja, ke masa pemuda, bahkan menjadi dewasa. Biarlah setiap kami boleh tumbuh menjadi anak-anak yang tahu bagaimana kami menghormati dan menghargai orang tua. Demikian juga halnya kami sebagai orang tua mampu untuk memberikan cinta kasih kepada anak-anak kami, agar kami boleh menghadirkan Engkau dalam kehidupan mereka, dan setiap kami boleh menciptakan satu kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan kerukunan. Kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, maka kami boleh merasakan dan mengalami berkat Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap anggota keluarga kami yang mengalami sakit, baik dirawat di rumah sakit maupun di rumah kami masing-masing, terlebih mereka yang terinfeksi COVID-19. Berikanlah kepada mereka semangat dan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa hadir, bahkan menopang dan menolong menyembuhkan mereka, sehingga mereka tetap memiliki hari depan dengan penuh pengharapan, dan mereka boleh kembali memaknai hidup mereka bahwa semuanya adalah karena anugerah-Mu. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kami, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
hati di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengungkapkan syukur kita dengan memberi persembahan. Firman Tuhan menurut 1 Tawarikh 29 ayat yang 17 mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, Engkau senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan kami. Karenanya kami mau bersyukur dengan persembahan yang kami kumpulkan ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur kami ini, dan Engkau memberikan hikmat kepada majelis jemaat yang mengelolanya, supaya menjadi dan mendatangkan berkat bagi gereja-Mu, baik di tempat ini maupun sesama yang membutuhkan. Terpujilah Allah, sumber berkat dan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sadar dan mengetahui bahwa kita berada dalam sebuah komunitas seperti keluarga Kristen atau gereja, milikilah hati dan pikiran Kristus.
sehingga kita hanya ingin melakukan yang benar dan kebajikan bagi sesama dan komunitas itu sendiri. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.